Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan Allah dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan atau menyulitkan dirinya sendiri. Dan Allah mengetahui dan maha bijaksana. Saudaraku, dalam ayat ini Allah menjelaskan pada kita bahwa siapa saja di antara kita, di antara manusia yang telah menyatakan dirinya Islam dan beriman pada Allah, tatkala mereka melakukan kezaliman, kejahatan, kemungkaran atau dosa atas dirinya dan juga pada orang lain, sesungguhnya mereka bukan membuat kejahatan atau membuat kezaliman untuk orang lain sebenarnya, tetapi mereka satu sisi membuat kezaliman, kejahatan dan dosa bagi dirinya sendiri, dan yang kedua mereka juga membuat kesulitan, menutup berbagai kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mereka di masa berikutnya atau sesudahnya. Bisa jadi beberapa bulan, beberapa tahun, tapi mereka tidak menyadari atas dosa yang sudah kita lakukan, kezaliman atau kejahatan yang sudah kita lakukan terhadap orang lain. Maka itu di dalam doa-doa yang sering kita panjatkan, acap kali kita mengeluh mengapa permintaan-permintaan kita kadangkala tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Mengapa permintaan-permintaan kita sudah berulang kali dipanjatkan, siang, malam, setiap sholat wajib, dan di sholat sunat, sholat malam. Kita mungkin lupa bahwa kita telah menutup dinding-dinding harapan, dinding-dinding permintaan kita kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas kezaliman, kejahatan yang kita lakukan, baik pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Maka itu tuntunan-tuntunan doa yang baik dari para ulama kita, para alim kita, mengingatkan agar membersihkan dosa-dosa ini. Maka itu Rasulullah juga mengingatkan pada kita, dosa yang ada dalam diri kita itu bagaikan karatan, dan dia menutupi bagian-bagian kilap, bagian-bagian yang indah, yang baik, mengkilap kalau ibaratkan bagaikan sebuah besi, dan itu ditutupi oleh kotoran-kotoran atau dosa-dosa itu, sehingga kilauan cahaya tidak muncul dan tidak keluar jadi sebuah keindahan, sebuah harapan, sebuah permintaan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu kita dianjurkan taubatan nasuha. Kita akhiri semua kezaliman, kejahatan dan dosa-dosa yang mengkristal, berkarang di dalam tubuh kita, baik yang tanpa kita sadari atau yang kita laksanakan dengan secara nyata di tengah kehidupan kita. Bagaimanapun, kita bukan hidup di dunia hampa. Artinya dosa-dosa itu, kejahatan dan berbagai kemungkaran itu selalu membayangi dan mengiringi tarikan langkah dan napas kita dimanapun kita berada, karena kita didampingi oleh iblis, syaitan dan jin serta para sekutunya. Makin tinggi level keulamaan seseorang,
makin tinggi ilmu, keulamaan, keabidan seseorang, makin tinggi juga tingkat godaan yang akan mewarnai hidup mereka. Makin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, makin tinggi juga mereka yang akan menggoda hidup kita di keseharian. Maka itu tidak sedikit orang yang tergelincir dengan keulamaannya, tidak sedikit orang yang tergelincir dengan keilmuannya, tidak sedikit orang yang tergelincir dengan abidnya, tidak sedikit orang tergelincir dengan zuhudnya, karena godaan, tarikan, pesona dunia kemudian dilakukan oleh syaitan, jin, iblis dan sekutunya, justru kadang-kadang lebih kuat daripada pertahanan iman kita, pertahanan hati kita, sehingga tidak sedikit yang jebol pertahanan ini. Apakah di awal kesuksesan, apakah di tengah gemilang kekuasaan, atau di akhir prestasi puncak yang dimiliki oleh seseorang. Karena iblis, setan, dan jin serta para sekutunya sangat paham kapan dia masuk, kapan dia mempunyai waktu yang strategis untuk menggelincirkan kita di dalam kehidupan ini. Maka itu setiap saat kita diminta untuk memagari berbagai kekuatan iman dan hati kita ini yang justru bisa berbolak-balik. Kita diminta berdoa agar dimantapkan hati dan iman kita, terutama setelah kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang kita lakukan, kejahatan, kezaliman yang kita lakukan, sesungguhnya tidak ada yang kecil. Kata Rasulullah, ketika yang kecil itu dikumpulkan setiap hari, setiap saat, maka dia tidak ada yang kecil, maka dia juga menjadi dosa yang besar. Karena kumpulan dosa-dosa kecil itu yang tidak pernah kita hapuskan dari permintaan taubat kita kepada Allah, dengan zikir kita, sedekah kita, Quran kita yang kita bacakan, ini pun kadang terabaikan dalam hidup kita, maka dosa-dosa kecil itu akan tetap menggumpal, mengkristal, bahkan menggunung dalam diri kita. Maka itu Rasulullah katakan, tidak ada sebenarnya dosa kecil kalau itu dilakukan secara berkelanjutan di dalam hidup kita, dia tetap menjadi dosa yang besar. Karena kumpulan dosa-dosa kecil itu menggumpal menjadi snowball, bagaikan bola salju di dalam hidup seseorang. Saudaraku, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah sepanjang kita mau bertaubat dan mengakhiri kezaliman, dosa, kemungkaran yang kita lakukan. Itulah bukti Allah sayang pada makhluknya. Itulah bukti Allah pembuka pintu maaf, yang maha memberikan pengampunan, maha ghafir, maha ghafaro. Tidak ada artinya hidup kita di dunia tanpa ampunan, tanpa diterimanya amal-amal kita, tanpa kita diterima sebagai makhluknya yang diridhoi oleh Allah SWT. Tidak ada artinya hidup kita tatkala kita lalai, lena dengan kehidupan ini, mengejar langkah demi langkah yang tidak pernah berhenti dan usai. Diingatkan dalam berbagai kesempatan oleh Allah dengan azab, musibah, kemalangan, dan berbagai kesulitan hidup kita. Tapi kita tidak sadar kesulitan-kesulitan itu adalah karena ulah tangan kita sendiri, adalah karena ulah kejahatan dan kezaliman kita sendiri, adalah karena dosa-dosa yang kita rangkai dari satu ke dosa yang lain, dari sebuah perbuatan kejahatan yang satu pada yang lain. Akhirnya dia menjadi darah daging dalam diri kita, dan itulah yang menutupi kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, ketenangan lahir dan batin. Kalau saja di dunia kita merasakan keresahan dan kegelisahan itu, apalagi di akhirat sana.
kita pasti akan takut, mengerikan. Karena nanti di sana tidak ada lagi yang menolong kita. Tidak ada lagi yang mengulurkan tangannya pada kita selain uluran tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, semoga kita diberkati Allah di sepanjang kehidupan. Mari kita kembali kepada Allah dari berbagai dosa, kesaliman, dan kemungkaran yang disengaja atau tidak di dalam tarikan napas dan langkah kita. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.